Radio 19,87 FM. Hari ini kita kedatangan Radio ini kedatangan bintang tamu ya. Padahal ini namanya Radio, tapi bintang tamunya selalu dia, Reza Arab Octavian. Boleh setapan itu nggak sih? Sekarang Di bawah. iya. di topik Ini. di topik pemaknaan hidup. Pemaknaan hidup. Pemaknaan hidup. Premisnya adalah semua manusia hidup dari makna yang dia berikan kepada kehidupan. Ya. Semua manusia hidup dari bagaimana dia memaknai hidupnya. Dan semua orang punya maknanya masing-masing. Ada beberapa yang hidup untuk orang sekitar, ada beberapa orang yang hidup untuk melewati trauma, ada beberapa orang yang hidup untuk mengachieve sesuatu untuk pembuktian dan validasi. Nah, bagaimana seorang Reza Arab Octavian kelahiran 1987 yang dianggap oleh orang lain itu main karakter, dianggap oleh orang lain itu adalah poros bumi, manusia paling NPD di abad ke-21, memaknai hidupnya. Kita coba bedah isi kepalanya. Iya. Reza Arab Octavian, Saya kembali. bagaimana Anda memaknai hidup Anda? Secara general atau Makna hidup untuk Anda. kalau Anda dulu gimana? Tadi saya ada jawab panjang lebar, saya pukul Anda ya. Masa gak nangkep poinnya sih? Oke, kembali lagi di Radio 19.87 FM. Cara saya memaknai hidup ya. Cara saya memaknai hidup itu sesimpel satu, memanusiakan manusia itu udah pasti. Oke. Itu udah dari dulu, dari kecil, dari ajaran mama. Titik, itu udah pakem. Memanusiakan manusia. Oke. Gak ada tuh beda-bedain. Walaupun pada kenyataannya ketika membahas soal klasifikasi pasti ada perbedaannya. Oke. Tapi caranya walaupun berbeda tetap harus memanusiakan Oke. masing-masing, every single individual. Dengan porsi yang berbeda-beda. Tergantung kebutuhan. Iya, berarti itu dengan porsi yang berbeda-beda. Ya, Oke. tergantung dengan kebutuhan gitu. Dengan kebutuhan tergantung. Kadang ada orang-orang yang kita treat baik secara manusia, bahkan merekanya tidak membalas secara manusia ya, tapi binatang gitu. Iya, Ada juga loh yang iya, kayak gitu ya. Dan kalau saya memaknai hidup saya itu setiap harinya itu udah nggak gila aja udah bagus, itu dulu yang pertama ya. Yes. Saya pernah juga mendengar katanya treat everyone equal but put them in their places. Ya, lakuin semua manusia itu secara setara guys. Tapi kalian mesti memposisikan mereka di posisi yang benar ya. Soalnya ada beberapa orang yang nggak deserve. Nggak deserve untuk tergantung siapa dulu yang ininya, yang menilai tidak deserve ya. Yes, dari perspektif yang memberikan. Makanya ada posisi masing-masing. Begitu. Yuk, lanjut dulu. Setelah memanusiakan manusia, itu kan salah satu idealisme yang dipegang berarti ya? Oh iya pasti. Apakah ada idealisme lain yang dipegang oleh Reza Arab Octavian? Ya, terima kasih. Selesai 19. Makanya yang benar. Sabar dulu, orang lagi Oke. mikir, Cok. Oke. Orang lagi mikir apa ya, idealisme apa tentang manusia itu nggak gila setiap hari aja udah bagus, itu dulu paling. Di titik ini seperti itu. Di titik ini itu yang bisa saya jawab ya, Bung Oke. Yuka ya, kalau di titik ini ya, untuk nggak gila aja itu udah sebuah blessing ya dari apapun itu. Mungkin apapun itu yang dititipkan atau mungkin apapun itu yang dipinjamkan oleh semesta, itu mungkin blessing terbesar saya ya. Oke. Gitu. Oke. Untuk nggak gila saja sudah bagus. Berarti stay sane in this insane world ya. Kurang lebih kalau misalkan saya ringkas ya. Kontol kesetrum. Oke. Iya. Kalau misalkan kita track back jauh ke belakang, kita track back sedikit ya. Ini kan berarti perspektif yang sekarang ya. Kalau perspektif dulu, adakah idealisme yang kau pegang, pemikiran yang kau pegang, yang ternyata setelah terjun ke masyarakat atau terjun ke kehidupan, Ada dua. ditampar oleh realitas hidup terus jadi berubah? Ada dua. Ada dua, oke. Yang pertama, you cannot change a person.
kita tidak bisa merubah orang lain. Siapapun itu. Elaborate. Tidak bisa mengubah orang lain dalam arti siapapun itu. Gua di sini gua nggak bakal bisa mengubah Anda, Bung Yuka. Saya tidak akan bisa mengubah Anda. Bisa. Bukan. Tolak aja. Oh ya oke. Nggak bisa. Maksudnya saya tidak akan pernah bisa mengubah Anda. Oke, saya mau Yuka untuk stop dengan diksi-diksinya yang kuat. Tidak bisa. Saya mau Yuka itu harus kayak Aloy. Tidak akan bisa. Saya mau si A itu lebih baik hidupnya dengan bantuan saya. Tidak akan bisa. Oke. Oh, kalau misalkan saya ringkas berarti pada dasarnya manusia mempunyai bagus dua-duanya dia aja memang cocok. Ini kenapa diganti-ganti gini ya? Manusia memang tidak bisa diubah wataknya gitu mungkin ya. Yes, Hanya bisa sort of. dipengaruhi dan perubahan itu datang dari dalam bukan dari luar. Begitu? Benar begitu? Iya. Oke. Iya. Coba sebut manusia yang kau coba ubah terus gak berubah. Selain diri sendiri ya. Ini gue udah berubah banyak loh, Iya. ngentot. Iya. Gila lu. Iya. Ini kenapa diubah gini sih? Oke. Apa? Oh. Oh gitu. Gitu. Oke. Itu yang pertama ya. Itu adalah tadi Anda siapapun di sini tidak akan pernah bisa mengubah hidup manusia. Ya, Dalam arti luas ya. dalam arti luas general ya. Mungkin General. mempengaruhi untuk hal yang lebih baik. Bisa. Ya udah yuk, jangan gini. Yuk jangan gini. Lah, tapi kan keputusan di tangan lu. Kalau lu nggak mau berubah gimana? Yes. Gua nih apapun jadi sama gua, lu kan cuma bisa Mas aman. Iya. Kalau ada apa-apa butuh ya. Lah kalau gua nggak butuh lu, ya udah gua nggak kontak lu. Iya. Tapi kan kadang manusia gitu sengaja hilang padahal satu-satunya keinginan adalah untuk dicari ya guys. Jadi siapapun teman kalian yang lagi mengalami kesulitan saat dia bilang gak butuh, cari karena itu sebenarnya yang dia pengen. Ya. Pada dasarnya manusia menghilang dengan harapan seseorang bakal menemukan dia. Oke, yang kedua. Gini. Saya Gini, tidak bilang itu untuk Anda. Ini radio bukan MMA ya. Oke, Mau oke. jadi MMA mau? Oke. Terus yang kedua tadi. Yang pertama itu juga berhubungan dengan yang Bung Yuka bilang sebelumnya, yaitu correct me if I'm wrong. Yang pertama kan gue bilang nggak semua orang bisa dirubah. Itu nyangkut ke nggak semua orang tuh bisa diselamatin. Nggak semua orang. Bisa dan berhak dan layak untuk diselamatin. Oh, not everyone want to be saved. Ya. Oke. Yang tadi kalau Bung Yuka bilang itu harus dari dalam bukan dari luar. Itu ada definisinya, yaitu telur apapun ya, telur burung kayak telur ayam kayak you name it, telur ular kayak apapun itu. Telur nih. Ini punya lu ya? Ini punya siapa? Nggak tahu Telur. siapa itu. Telur ya. This is the egg, oke. Kalau pecahnya itu karena force dari luar, yang di dalam bakal mati. Oh, Tapi kalau force-nya dari dalam keluar, kehidupan dimulai. oke. Gitu. Tapi ada beberapa orang juga yang bisa berubah seperti telur tadi. Ada orang yang beberapa orang bisa dirubah dengan cara dipanas-panasin ya. Jadi dia bisa jadi telur dadar, telur rebus, dipanasin aja taruh dalam kompor. Mane, katanya ini. Ya lu juga gitu? Lu juga gitu? Ngentot lu. Ya, gua nggak bilang lu. menyerang gua, lu Gua nggak bilang lu. Gua nggak Lu juga bilang lu. gitu, Gua ngentot. nggak bilang lu. Lu kalau Kenapa? kalau gua nggak gitu-gitu juga lu nggak bakal begini, lu ngentot, lu kontol. Gua nggak bilang lu, kenapa lu Anjing marah? lu. Ya kan? Dia juga gitu guys, anjing. Jadi semua cara- sama di sini, ngentot. Cara nge-treat orang itu beda-beda. Ada beberapa orang yang mau di-push maju atau dibentuk itu dengan cara psikologi beda ya, reverse psychology gitu. Itu Ada bisa- yang reverse juga ya, reverse. Iya, heeh. Iya. Ini agak berbeda ya dengan radio terakhir dengan Bung TP ya, radio pertama ya. Itu sangat-sangat serius ya. Ini sepertinya akan membunuh satu sama lain di ujung ya.
Ini jatuhnya majasinisme ya. Kita memang saling menyindir gitu ya. Oke. Melanjutkan ke telur. Ya. Udah. Berarti sekarang ada yang kedua, realitas hidup apa yang ternyata mengubah cara pikir dan idealisme yang kau pegang semenjak dulu. Start dari aku dulu juga ya. Boleh? Dulu Berarti apakah Anda setuju dengan itu, dengan dua prinsip hidup saya yang pernah terjadi? semua orang punya truthnya masing-masing. Saya tidak bisa menjudge Nice one. ya. Kamu dengan pengalamannya, saya dengan pengalaman saya. Realitas hidup kita berbeda. Orang anak-anak yang mengalami perang dan anak-anak yang tidak mengalami perang mempunyai truth yang berbeda. Ya itu kata Doflamingo. Itu kata Doflamingo. Dan itu memang faktanya guys. Jadi kalian yang hidup di realitas hidup di mana itu tidak bisa sama. Realitas hidup saya adalah saya tidak bisa menyamaratakan dunia itu tidak hitam putih ya ternyata. Ternyata tidak. Tidak hitam putih. Tidak semua orang baik itu totally baik. Yes. Tidak semua orang hal yang lakuin buruk itu orang buruk. Bisa jadi banyak yang abu-abu ya. Ya. Yin and yang, di dalam kebaikan selalu ada keburukan, di dalam keburukan selalu ada kebaikan. Jadi kita bisa belajar dari siapapun dan kita bisa skeptis kepada siapapun. Yes. Itu dari saya. Dari Bung Arab, apalagi realitas hidup lagi yang mengubah. Realitas hidup ya. Ya. Gini. Ini saya mengutip pernyataan George Andika Thierryson ya. Oke, George Andika Thierryson. Dan juga satu orang lagi yaitu W.S. Vincent Rinaldi. Mereka berdua mengatakan hal dan kalimat yang sama. Walaupun dengan bahasa mereka ya. Anjing lah. Gue baru umur segini udah mau tidak mau ikut mengalami apa yang lu alami gitu. Oh. Karena sedikit banyak kan ya lu pun ada di arc-nya kan, di beberapa arc kan. Yang kemarin lah, yang mana sampai hari ini gitu. Iya. Dan mau tidak mau kan lu juga mengalami mau tidak mau. Iya, mau tidak mau gue berempati terhadap masalah yang lu alami. Mau tidak mau lu melihat juga apa yang terjadi. Yes. Anjing gue dejavu goblok. Mau tidak mau. Iya. Iya. Ya mau tidak mau lu melihat secara langsung gitu realita kehidupan itu seperti apa. Yes. Even though kita ngomongnya juga tidak di depan mic seperti ini ya, cuman ya yang terjadi itu saya sudah terlalu banyak makan realita ya mungkin. Asam garam kehidupan udah banyak ya Bung ya. Waduh, ini gue nggak bisa bilang jatuh lagi punya briefing. Gue nggak bisa bilang gue lebih tebal daripada siapa atau gue lebih banyak daripada siapa atau lebih berilmu siapa daripada siapa. Buat gue itu bukan suatu hal yang harus dibandingkan ya. Karena setiap orang kapasitasnya beda-beda dan pengalamannya pun pasti beda-beda. Ya. Tapi apa sih Rap? Gue mau ngecas. Sorry Bung, kalau misalkan nggak bisa menghargai kayak gini saya walk out deh. Ntar ngentot. Sibuk sendiri gitu Bung. Gue mau ngecas up gue dulu. Saya bisa tinggal mandi kapan aja loh. Oh iya sorry. Iya mungkin karena yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, saya alami sendiri. Berikut pun entah itu yang positif, yang negatif ke saya ataupun yang saya lakukan negatif ke orang, itu kan jadi pembelajaran juga kan, mirroring gitu. Sampai sekarang pun tidak akan ada entitas Entitas, bahasanya kayak orang terpelajar loh. Kan lagi radio. Oh iya entitas. Dan yang menurut saya sampai sekarang tidak akan ada entitas atau identitas manapun dari sosok manusia yang akan mencapai titik namanya sempurna. Iya gitu. Betul. Ya sampai sekarang pun saya masih belajar gitu melihat realita kayak gini. Anjing, kok begini ya? Sama. Anjing, kok gitu ya? Anjing, kenapa dia nggak kayak gua? Oke, let me just give one simple, just jangan dilebih-lebihkan, jangan diinin, jangan diitu-ituin. Buat penonton maksudnya. Let's just give them one simple line. Gue menanyakan ini satu di kepala gue di awal.
kenapa grief gue berbeda sama orang lain? Gue begini, kenapa mereka nggak kayak gue? Kok mereka beda? Nah, itu aja udah beda. Itu aja udah beda gitu. Ya karena Dia kan nggak bisa disamain. betul, karena setiap manusia punya traumanya masing-masing dan traumanya itu yang ngebentuk bagaimana cara mereka melindungi dirinya masing-masing. Betul. Dan Let's say saya izin balik dulu, boleh? Let's say trauma yang saya punya sebagai anak kecil dulu adalah saya sering ditinggal. Saya tidak mendapat perhatian, saya tidak didengarkan. apakah ini nggak apa-apa, Bung, untuk di Iya, tidak apa-apa di Publikasikan rumah. Karena ini waktu itu posisinya ini dengan notes orang tua saya sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi namanya manusia berusaha sebaik mungkin, kadang masih ada yang kurang. Ya, tidak sempurna walaupun sebaik-sebaiknya. Ya. Yang saya rasakan sebagai anak kecil waktu itu tidak didengarkan, tidak dapat perhatian, dan saya mencarinya keluar. Trauma saya seperti itu. Dan kemana, Bung? Sorry, keluar tuh berarti Ke teman. Validasi dari orang lain. Iya, saya bergaul keluar. Dan apa yang terjadi, outputnya adalah dari trauma yang saya punya, saya tidak mau orang lain merasakan hal tersebut. Saya tidak ingin orang tidak didengarkan, left out, merasa sendiri. Jadi tiap ada orang yang left out dan sendiri secara otomatis, Lu empati. wah ini gue yang dulu nih, Jadi lu harus melakukan gue sesuatu. nemenin. Oke. Itu how I cope. Karena ini diri gue yang dulu nih. Gitu. Jangan sampai dia ngerasain hal itu. Nah, tapi kan Dan cara masih lu lakukan sampai sekarang. masih itu menjadi personality tanpa sadar ya. Nah, ada beberapa orang seperti itu. Gue punya teori tentang Mas Tepe. Kenapa dia benar-benar bluntly gitu ngomong truth. Kayak dia jujur sama semua orang, ya kan? Mau gak mau, orang suka gak suka dia jujur. Gue punya teori kalau misalkan dia adalah orang yang paling gak suka dibohongin. Mungkin dia punya trauma karena dibohongin. Oke. Jadi outputnya adalah seorang Mas P dalam kondisi apapun dia bakal ngomong jujur. Oke. Even orang nggak suka, mungkin ya. Oke. That's how they cope, manusia. Oke. Dan cara grief orang itu juga terkait tuh sama trauma dan apa yang dia rasain sebelumnya. Exactly. Jadi apakah ada benar dan salah? Tidak. Benar dan salah adalah subjektivitas. Kalau Okcio kita bahas itu, ini sangat menarik ya. Itu kan dari teori lo kan, teori Iya, lo terhadap teori TP. gua. Oke. Sekarang kita di sini punya banyak kerabat ya. Kerabat, kita punya banyak kalau saya sebut ini kru atau tim, nanti dianimkan ya. Jadi kita bahas ke kerabat saja. Kerabat, betul. Iya, bahasanya udah mulai manusia normal ya. Iya, normalin aja deh, ngentot. Bagus, ini adalah trauma yang akhirnya ayolah fit in ke masyarakat gitu. Ya sebenarnya gue gak peduli. Sebenarnya gue gak peduli. Justru dengan ini gue lagi nyuapin mereka Oh, oke, sebenarnya. oke. Menurut lu tadi kan lu udah membahas soal TP. Oke, menurut apa yang terjadi dengan Niko? Kenapa dia bisa Niko tuh bisa setertutup itu? Setertutup itu. Belum tentu tertutup itu. Asin yang kita tahu adalah dia kalau di rumahnya di Avani dia bisa kalau nggak ada yang ngajak ngomong dia nggak akan ngomong. Saya punya teori lagi. Ini lagi-lagi saya disclaimer, ini belum tentu salah satunya truth, tapi ini teori dari saya. Siap. Karena saya observasi ya. Menurut saya mungkin Niko adalah kepribadian yang dipaksa tegar, yang dipaksa dewasa sebelum waktunya, dengan kepergian ayahnya. Jadi dia Sekali lagi ini teori ya. teori. Dia dipaksa step up. Dia dipaksa untuk gini. Bukan ya? Dia dipaksa step up. Sorry. Dia dipaksa untuk menelan semuanya sendiri, menjadi sosok yang dipandang, jadi tulang punggung. Dia gak boleh crumble sama sekali, karena kalau misalkan dia crumble, mungkin adik-adiknya bakal crumble. Kalau misalkan dia crumble, mungkin orang tuanya atau mamanya tuh bakal crumble. Alright. Karena dia step up. Karena dia mengganti posisi, mempertanggungjawabkan keluarganya. Makanya dia lebih memilih untuk tertutup dan terbiasa untuk tidak cerita. Oke. Makanya dia tertutup.
Soalnya ini dua hal yang berbeda kan. Yang satu jujur. Mas Siap kalau masih bercanda gue walk out nih. Yang satu jujur, TP dengan mental. Yang satunya, kenapa saya bandingkan dengan Niko gitu. Yang tertutup. Yang tertutup. Nah, walaupun yang lain juga sebenarnya punya sisi tertutup masing-masing. Iya. Dengan psikologi tes yang kemarin, yang IMDb, MBTI. Heeh. itu terlihat ya. Itu cuma 3 orang yang ekstrovert di sini semua ya. Iya. Dengan ketebalan yang sangat-sangat wow gitu. Iya. Dan Gary menurut saya tuh unik. Gary tuh sebenarnya kalau saya agak ragu sama jawaban dia kemarin. Kenapa dia sampai ekstrovertnya tuh cuma 51%, tipis banget. Harusnya tuh 80% ya. Iya. Kita semua tahu dia se-ekstrovert apa. Iya, kenapa dia 51% itu yang lagi mikir gua, apa karena maraton, apa karena stream ini, apa karena dia dikasih tanggung jawab di belakang bareng sama lu gitu kan, untuk ngurusin gitu. Kayak, guys, Gary bisa ngobrol sama orang random bule nggak kenal terus mereka pergi ke Disneyland bareng, ngentot. Iya. Itu crazy. Itu gila, ngentot. Iya. Terus dia kalau lagi di negara mana, di semua orang diajak ngobrol, anjing. Kok bisa 51%? Apa yang mengubah dia? Menurut Bung Yuka apa, Bung? Gary. Mungkin karena dulu harusnya ekstrovert dia lebih tinggi ya. Parah anjing. Harusnya ya. Cuma mungkin dia mulai introvert sedikit karena dia punya fame sekarang. Bisa jadi. Jadi dia lebih memfilter. Iya. Apa yang harus dia keluarkan, apa yang dia rasakan. Iya. Makanya kayaknya gue mulai jaga-jaga deh ngobrol. Mungkin karena itu fame itu ya. Bisa jadi guys. Bisa jadi fame, money, mungkin banyak aspek ya. Yes. Banyak aspek yang terjadi. Iya. Lagi-lagi fame ya. Lagi-lagi fame. Fame change you tapi tidak semuanya ya. Tidak semuanya tapi masih ada sisi ekstrovert. Sama Pet, kopi lagi Pet, makasih. Maaf. Tapi saya rasa itu kan mungkin karena masih di sini dan kita semua juga sampai hari ini ya, udah hari ke-24 itu masih ini ya, kita masih ngulik. Menurut gue kita masih ngulik, kita belum sepenuhnya lepas. Betul. Brevi belum lepas, Ibu pun udah ngomong belum bisa lepas. Menurut gue juga memang berkaca dari yang Bung Yuka sebutkan tadi itu fame. Dengan penonton kita yang dulu mungkin jam segini season 2 kita berapa ya? Jot? Belasan ribu paling. Belasan ribu ya Jot ya? Jam segini dulu season 2 paling 13.000 ya? 14.000 ya? Iya, 13.000, 14.000. Sekarang udah 64.000, 65.000 bahkan. Mungkin itu juga yang bikin mereka di awal juga bukan ngeluh tapi kayak anjing gede banget anjing takut salah ngomong. Iya. Karena yang mereka pikirkan bukan diri mereka sendiri, banyak nih, tapi kapalnya gitu. Belum lagi sekarang banyak yang kerja sama mereka, termasuk udah beberapa ada yang kerja sama gue juga kan. Iya, dia ada yang harus difilter. Jadi harus difilter. Kalau misalnya kita salah, itu bakal mempengaruhi kita doang, tapi ke orang lain. Ya. Ini kan journey dari tiap masing-masing pribadi menanggapi journey nothing tulus to too much tulus, ya kan? Jadi di titik ini tuh kita udah ngerasa kita udah punya something tulus nih di titik ini. Udah punya leverage di mana kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu, wah, chaos sih gua. Kecot nih kapal gitu. Atau orang lain gitu. Bahkan kalau gue mungkin gue gak terlalu peduli sama diri gue sendiri tadinya, cuman wah kalau misalnya gue begini nanti orang sekitar gue gimana ya, gitu. Same goes to me. Iya, kayaknya juga bakal kepikiran juga ke arah sana kok yang lain pastinya. Iya. Bung Niko mau bergabung, Bung? Lagi membahas apa ini? Parabung. Parabung tuh apa ngentot? Parabung. Niko bisa nggak? Niko dari mana ya? Dari OBS kecil di bawah. OBS bot kecil di bawah. Oh. Udahlah sesi ini boring sumpah. Bye. Ya udah gini aja. Udah cukup. Kita lagi di Radio 19,87 FM. Kita lagi mencoba membedah apa yang biasa tidak terlihat. Kita lagi menguliti apa yang biasa tertutup. Ya, seperti ya banyak semua. Tadi di awal itu gimana cara pandang
hidup antara gua dan Yuka. Cara pandang ya, prinsip, pemaknaan hidup tuh gimana. Apa segala contoh, Yuka tuh tadi bilang pemaknaan itu adalah Manusia kan manusia lain, berguna buat orang sekitar. kalau gua ada dua, nggak semua orang bisa diubah dan layak diubah. Sama satu lagi, ya itulah pokoknya. Lupa saya ya. Lalu kita berkaca ke member masing-masing. Yang pertama TP. TP kenapa bisa sih sejujur itu gitu? Oh mungkin ada trauma yang pas kecil, ya traumanya gimana? Traumanya karena dia paling gak suka dibohongi. Makanya dia di internet tuh dia bisa sejujur itu, mau dibenci mau apa ya, dia apa yang dia keluar dari mulutnya ya jujur gitu. Terus gue tanya ke yang berseberangan sama TP, yaitu lu kan tertutup nih banget nih, dia Fani lu kalau nggak diajak ngomong aja nggak ngomong, even sama gue sekalipun gitu, lagi dimanapun kalau gue nggak ajak ngobrol lu nggak bakal ngomong duluan gitu. Kenapa nih kok bisa seperti itu? Teori gua adalah karena mungkin Teori ya, coba ini teori ya. correct you Karena lu nge-step up di mana posisi di saat almarhum bapak lu tiba-tiba gak ada, lu yang masih ngambil tanggung jawab nih buat semuanya, jadi lu lebih tertutup karena lu menggantikan sosok itu. Jadi sosok yang ya kita tahu lah, semua ayah tuh mesti kelihatan nggak boleh sedih, nggak boleh gimana, mesti punggungnya tuh kelihatan gagah gitu. Mungkin Iya karena step up itu. Iya nggak? Bener? Anjing. I know you. Kalau yang pukul dada gue sih harusnya itu gua. Itu role gua anjing. Oh gitu. Kan ada benernya. Tapi saya benar-benar ada satu sih. Saya menunggu Tiersen ini lepas dari kepalanya. Maksudnya kepalanya lepas dari tanggung jawab untuk back office ya sebenarnya. Saya sangat menunggu sekali ya. Yuk. Yes. Karena Bung Yuka ya. Karena udah 20. Karena udah gini, seperti yang tadi kita bahas, yaitu dari kami pun bersembilan itu tidak sepenuhnya lepas. Belum sepenuhnya lepas. Ada yang udah meletek, ada yang belum. Ada yang true for themselves tapi tetap kena judge gitu. Ada yang ditutupin jadinya si ini nggak asik, si itu nggak asik. Ada yang lagi berusaha meletek, ditanya, kok dia gitu sih sekarang, beda sama season 1 season 2. Dan salah satu yang saya tunggu sebenarnya itu selain tadi saya sebutkan itu ada Ibot dan juga Previ yang belum lepas. Menurut saya ini adalah proses paling sulit ya, proses pencarian jati diri, karena kita develop menjadi manusia yang ya develop ke step selanjutnya, pencarian jati diri tapi dengan judgmental beberapa ratus ribu orang ya. Jadi di saat kita Jutaan dong kalau jutaan orang kalau ya. kita berkaca di sosial media lainnya. Iya, jadi kita lagi proses pencarian jati diri, tapi di saat kita